أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dah masuk bulan apa? Bulan Rajab. Apa spesialnya bulan Rajab? Apa spesialnya bulan Rajab? Selain Isra wal Mi'raj? Apa bu? Apa spesialnya bulan Rajab? Apa amalan khusus bulan Rajab? Baik. Ya, sedikit informasi sebelum kita pergi ke tema kita. Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat yang ke-36. Yang ada Quran boleh buka surah ke-9 ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhri indallah isna asyra syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Barakallahu azim. Baik. Apa maksudnya? Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Sesungguhnya kata Allah, ketika kami menciptakan langit dan bumi, sudah kami tetapkan bahawa dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi ketetapan Allah ketika Allah ciptakan langit dan bumi, bukan kerana manusia menciptakan setahun itu ada 12 bulan. Itu dah Allah tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi. Yani setahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram ataupun 4 bulan yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang istimewa, bulan yang suci. Baik, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah 4 bulan itu?" Maka Nabi pun menjawab, 3 bulan datangnya berturut-turut, 1 bulan terletak di antara 2 bulan. Baik, 1 bulan yang terletak di antara 2 bulan, bulan Rajab. Yakni bulan Rajab ini terletak di antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Jadi tengah-tengahnya bulan Rajab. Terus 3 lagi bulan datangnya berturut-turut, yakni Zulkaidah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Bulan Muharram. Jadi 3 bulan. Ingat sampai bila-bila? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Kenapa Ramadan tidak masuk? Ramadan bulan yang lebih spesial. Maka tidak termasuk dalam bulan-bulan haram ini. Maka 4 bulan ini 4 bulan yang istimewa, suci lagi di sisi Allah
Allah. Jadi orang-orang Arab jahiliyah, adapun zaman Nabi pun masih berlanjut bahawa 4 bulan ini diharamkan untuk berperang atau menumpahkan darah. Jadi ketika datang Islam dipercantikkan lagi. Apa kata Allah? Allah berikan bonus. Barang siapa yang beramal di 4 bulan ini, maka pahalanya dilipat gandakan berbanding bulan yang lain. Contoh, Anda bersedekah pada bulan Safar, Anda bersedekah pada bulan Rajab, mana lebih besar pahalanya? Bulan Rajab, kerana istimewanya bulan Rajab termasuk bulan haram. Faham tak? Jadi apapun amalan kita, baik solat, puasa, apapun, semuanya dilipat gandakan berbanding bulan biasa. Nah, itu istimewanya bulan Rajab. Terus peringatan, ayat itu belum selesai. Maka saya baca apa dia? Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzolimi diri kalian dalam bulan yang 4 ini. Maksud apa? Apa kata Allah? Jangan coba berbuat maksiat. Jangan coba berbuat dosa. Jangan mengotori bulan yang 4 ini. Kenapa? Kalau pahala dilipat gandakan, maka dosa pun dilipat gandakan berbanding bulan yang lain. Contoh, Anda yang gosip bulan Rabiul Awal dan gosip pada bulan Rajab, mana lebih besar dosanya? Dua-dua dosa, tapi dosa lebih besar Allah catatkan untuk bulan Rajab kerana mengotori bulan Allah. Faham tak? Terus tidak ada amalan khusus dari Nabi SAW untuk bulan Rajab. Tak ada satu pun, kecuali Nabi banyak berpuasa. Banyak apa? Banyak berpuasa sunnah. Itu biasa, berpuasa sunnah di bulan-bulan yang haram ini. Dan apapun amalan yang anda ingin lakukan, silakan. Tidak ada masalah. Yang nak istighfar, silakan. Yang nak berzikir, silakan. Yang nak tahajud, yang nak baca Quran, nak sedekah, semuanya dipersilakan. Kerana apa? Di pahalanya dilipat gandakan. Faham tak? Jadi secara umumnya, pahalanya apapun amalan boleh dilakukan. Jelas? Baik, kita lanjutkan kitab Akhir Zaman. Jadi saya akan rujuk seperti yang kita bahaskan kemarin. Apa namanya? Ensiklopedi akhir zaman. Ini saya akan rujuk. Dia ada 2 versi, yang tebal dan yang nipis. Mana-mana boleh. Baik, kita dah bahaskan kemarin tentang akhir zaman. Sudah kan? 5 fase akhir zaman. Dah kita bahaskan. Sudah. Nah, anda boleh lihat di depan. Jadi Nabi sebut ketika Rasulullah, yakni sejak aku diutus dan sampai hari kiamat, jaraknya seperti 2 tangan. Nabi tunjukkan jari telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan betapa dekatnya antara baginda diutus dan hari kiamat. Dan di antara 2 ini, batasnya tempohnya ada 5 fase. Dah kita lihat kemarin. Fase pertama, fase nubuwah, fase kenabian. Terus fase kedua, fase khulafa ar-rasyidin, 4 sahabat besar memimpin. Seterusnya fase mulkan addan, fase kerajaan menggigit, yakni kerajaan sistem kerajaan ataupun sistem monarki, kan? Sistem yang pemilihan khalifah secara warisan keluarga. Nah, kita boleh lihat ada 3 kuasa besar, Bani Umayyah, terus kerajaan Abbasiyah, dan juga kerajaan Turki Utsmaniyah. Fase ketiga ini berakhir dengan keruntuhan Turki Utsmaniyah pada bulan Maret 1924. Sudah selesai, masuk ke fase yang keempat, kata Nabi, fase mulkan jabariyan, fase pemerintahan penguasa yang zalim, yang zalim, ataupun kita sebut sistem diktator. Apa dia? Nah, yakni tidak ada seorang pun khalifah di zaman ini
Dan juga di dalam fase keempat ini Islamnya berada di titik yang paling rendah, di bawah, paling lemah. Kan Islam dibantai di seluruh arah penjuru, umat Islamnya ramai tapi seperti buih di lautan. Fase mana? Fase yang sedang kita lalui ini. Dan di fase ini juga bergembiralah kita sebab akan berjumpa dengan Dajjal. Gembira pula kita. Fase ini akan bertambah berat kan, sampai titik maksimalnya beratnya apa? Berjumpa dengan Dajjal. Dan tapi yang gembiranya lagi, fase ini pun akan berakhir. Kemudian kata Nabi akan masuk ke fase yang kelima, yakni fase pemerintahan ala minhajin nubuwah. Fase pemerintahan seperti mana Rasulullah memimpin. Yakni fase di mana di bawah pemerintahan Imam Al-Mahdi bersama dengan Nabi Isa alaihi salam. Fase kelima. Nah, fase kelima. Setelah fase kelima, summa sakata, Nabi pun diam. Diam. Itu menunjukkan bahawa sudah kiamat. Fahim dong? Baik, terus dalam fase ini ada 10 tanda besar kiamat. Nah, sudah saya letakkan. 4 akan terjadi di fase keempat, sisanya akan terjadi di fase kelima. Nah, di antara 10 tanda besar kiamat, 7 akan disaksikan oleh umat Islam, sisa 3 lagi tidak akan disaksikan oleh umat Islam. Baik. Jelas? Itu yang kita bahaskan kemarin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ulama membahagikan tanda-tanda kiamat itu kepada dua bahagian. Yang pertama disebut sugro, dan tanda kubro, kecil dan besar. Baik, dalam kitab ini kita bahagikan pula kepada 3 bahagian lagi, yakni sugro, wusta dan juga kubro. Baik, berapa? 3. Sugro, wusta dan juga kubro. Baik, apa itu sugro? Tanda-tanda kiamat yang mana terjadi pada zaman Nabi dan juga generasi awal Islam. Itu disebut tanda sugro. Jangan maksud tanda kecil ni perkara kecil, bukan. Perkara yang terjadi itu besar. Kenapa disebut tanda kecil, tanda sugro? Kerana jauhnya tanda tersebut dengan masa sekarang. Boleh faham? Sugro tu maksudnya kecil, betul kecil. Kecil ni bukan peristiwanya kecil. Peristiwa yang terjadi itu sangat besar. Tapi kenapa disebut tanda sugro? Sebab dia jauh dengan masa yang sekarang. Contoh 1400 tahun yang dulu, sekarang. Maksudnya jauh zaman Nabi dengan zaman sekarang, maka disebut tanda sugro. Terus ada tanda wusta. Apa itu wusta? Wusta. Apa itu wusta? Tanda yang pernah terjadi dan sedang terjadi, dan tanda ini berulang. Zaman Nabi pun terjadi, zaman tabi'in terjadi, tabi'ut tabi'in terjadi, dan zaman sekarang pun terjadi. Boleh faham? Itu disebut tanda wusta. Dan tanda kubro 10 tadi. Jadi kita akan lihat satu persatu. Siap? Baik. Yang pertama tanda sugro. Tanda kecil yang pertama adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Baik, seperti yang saya katakan tadi kan, Nabi sebut buistu jarak antara aku dan juga wasaah adalah seperti kahatain, seperti 2 jari telunjuk. Maksudnya apa? Antara Nabi dan kiamat itu dah menunjukkan antara Nabi dan kiamat menunjukkan tempohnya semakin dekat untuk kiamat. Maksudnya apa? Nabi menjadi penutup segala nabi, dan Nabi adalah Nabi yang
terakhir. Jelas? Setelah ini tidak akan ada lagi nabi lain. Jadi jangan akidah tuh harus yakin. Kalau ada yang ngaku nabi, benar apa tidak? Pasti orang kazib, pendusta. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Terus ada pertanyaan, Ustaz, kan Nabi Isa turun nanti akhir zaman. Itu kan nabi terakhir, bukan? Ingat, Nabi Isa turun untuk melengkapkan ajaran Rasulullah. Nabi Isa turun bukan bawa agama yang baru, melainkan mengikuti Rasulullah. Apa maksud mengikuti Rasulullah? Seperti kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nabi Isa pun turun mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah. Fahim dong? Jadi Nabi Isa bukan Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diutusnya Rasulullah dah bermaksud tanda kiamat itu semakin hampir. Terus yang kedua, tanda sugro. Ini yang telah terjadi. Maka saya sebut sugro, semua terjadi di zaman Nabi dan juga sahabat. Yang kedua poinnya, terbelahnya bulan. Apa? Tanda kiamat kecil yang berikutnya, terbelahnya bulan. Nah, tahu kan peristiwa terbelah bulan? Apa pula gerhana? Terbelah bulan, peristiwa terbelah bulan, tahu apa tidak? Nah, ketika Nabi masih berdakwah di Mekah, jadi kaum Quraisy minta Nabi tunjukkan bukti kenabian. Sampai Abu Jahal kata apa? Muhammad, kalau engkau benar seorang Nabi, Musa, katanya, orang Yahudi kata Musa membelah lautan. Musa belah lautan. Kalau kau ngaku Nabi, cuba kau belah bulan. Jadi tentangan daripada kaum Quraisy, kaum musyrikin. Maka Nabi pun kata, baik, kalau aku tunjukkan itu, apakah kalian akan beriman, masuk Islam? Jadi mereka kata, tunjukkan dulu ya Muhammad, baru kami mikir nanti masuk Islam ataupun tidak. Maka Nabi pun naik atas bukit, terus bulan, boleh nampak bulan, langsung Nabi pun membelah. Ada riwayat mengatakan dengan isyarat jari telunjuk, Nabi belah begitu, terus tangan Nabi pun bergerak begini, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Nah, maka bulan itu langsung bergerak, separuh ke kanan, separuh ke kiri. Langsung apa kata kaum musyrikin? Ni Muhammad ni pakai sihir. Sihir. Tidak diterima mukjizat tersebut. Anda yakin apa tidak? Kita yakinlah. Kalau Anda hidup di zaman itu, yakin apa tidak? Nah, belum tentu kita yakin kan. Sekarang Anda Muslim, yakinlah kan. Kalau di sana belum tentu. Nah, makanya ini menunjukkan apa kebenaran, memang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi. Tapi lebih yakin nih peristiwa yang saya pernah belajar. Nah, apa dia? Peristiwa bulan terbelah itu bukan hanya terjadi di kota Mekah, tapi disaksikan oleh seluruh dunia. Boleh bayang? Saya beri contoh satu peristiwa yang benar-benar sahih. Ini sahih nih, Anda boleh cek. Seorang raja Hindu di India, raja yang beragama Hindu. Nah, dia ini tengah duduk di istana, di apa sebutnya, balkoni. Apa balkoni? Yang di atas bangunan, yang tepi duduk, apa sebutnya? Beranda, teras rumah. Ini kalau istana kan? Teras juga. Baik, teras istana, tengah duduk malam dengan istrinya. Maka tengah duduk terus melihat bulan itu tiba-tiba terbelah, bukan pecah, terbelah kemudian sambung kembali. Terus dia pun melihat peristiwa aneh itu, langsung panggil pegawainya mencatat tanggal, hari apa kan, dicatat. Ini zaman Nabi masih hidup. Zaman apa? Nabi masih hidup. Kalau dia menyaksikan, maksudnya sama sezaman dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka catat semua. Dan minta pegawainya catat semuanya. Dah catat, maka dia pun rasa aneh. Apa ni? Apa agaknya petanda tu? Dia tidak faham. Maka orang-orang Arab dulunya ini suka berdagang dengan orang India. Berbagi rempah ratus ni pergi ke Arab. Jadi ada hubungan perdagangan antara India dan Arab. Jadi ada satu waktu datang pedagang-pedagang Arab ke India. Tiba-tiba ada yang terdengar perbicaraan orang-orang Arab ni. Apa katanya? Ni ada seorang nabi di tempat kami ni ngaku nabi. Dia boleh belah bulan. Memang bohong kan, kata orang Arab ni berbicara antara mereka. Terus didengar oleh pegawai yang mencatat tu. Langsung kata, apa yang kamu bicarakan? Oh, disampaikan, ada seorang namanya Muhammad di tempat kami tu, dia belah bulan. Bohong kata dia. Kami orang Arab tidak percaya, bohong benar. Maka langsung pegawai ini pun cerita kepada raja tersebut. Pergi raja tersebut panggil orang Arab itu, dikatakan, ini bukan bohong, kami pun menyaksikannya, disebutnya pada tanggal ini bukan, hari itu kan. Maka terkejut orang Arab. Maka raja ini langsung kata apa? Aku nak berjumpa dengan Muhammad. Aku nak berjumpa. Langsung berangkat raja itu pergi ke Arab. Nah, jauh perjalanannya. Singkat cerita, waktu itu Nabi berada di udah berpindah ke Madinah. Dia sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama raja ini Ceraman Permal dari orang Hindu. Jadi jumpa dengan Rasulullah, menyampaikan, ya Rasulullah, aku melihat bukti mukjizatmu. Terus dia pun memasuk Islam. Terus apa dia? Ya Rasulullah, berikan aku nama. Maka namanya digantikan Abdurrahman Tajuddin. Rasulullah memberi nama apa? Abdurrahman Tajuddin. Diberi nama kepada raja ini. Terus, ya Rasulullah, aku akan balik ke negara aku dan aku akan menyebarkan agama Islam. Terus apa kata Nabi? Maka apa kata, ya Rasulullah, berikan nama negara baru aku nanti ni. Negara yang Islam ni. Maka Nabi kata, berikan nama negaramu Khairullah. Apa? Khairullah. Negeri yang baik. Tempat yang apa? Ya Khairullah, yang memang diberkahi oleh Allah kan. Tempat yang khair, tempat yang baik. Maka raja ini pun berangkat ke negaranya, terus menyampaikan. Ada yang cerita kata dah meninggal dalam perjalanan, ada yang kata sempat sampai, dan dibangun masjid pertama di India. Di tempat mana tadi? Kerala. Kalau Bapak lihat provinsi, ada provinsi namanya Kerala di India ini. Di situlah dibangun masjid Ceramal Jumat, masjid pertama di India. Tahunnya bila? 1629 Masihi. Rasulullah wafat bila? Siapa tahu? Rasulullah wafat tahun Masihi 632. Ni masjidnya dibangun 6229. Maksudnya lebih awal sebelum Islam tersebar. Maksudnya Nabi masih lagi waktu itu fase apa? Fatul Mekah, membuka Mekah. Nah, masih di zaman tu. Maksudnya dah ada terbangun masjid pertama di India. Boleh Bapak cek sejarahnya. Ini luar biasa. Kenapa tadi? Bukti terbelahnya bulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Logik. Kalau kita lihat logik, Ustaz, boleh ke dunia saksikan? Kenapa tak? Andai kata Nabi belah bulan jam 9 malam. Jam berapa? 9 malam. Di Arab. Kalau di Arab jam 9, di Indonesia jam berapa? 4 jam lebih awal ke lebih cepat? Lebih awal. Apa pula lebih awal? Jam 9, sini dah jam berapa? Lebih belakang Indonesia. Apa bulan? Jangan terbalik. Kalau jam 9, sini jam berapa? Jam 1 malam. Boleh nampak bulan? Masih nampak bulan? Masih. Baik, India dengan Mekah, India dengan Arab lebih kurang 2,5 jam. Jadi 9 sana, jam di India 11, setengah 12.
Masih boleh nampak apa tidak? Nampak. Maksudnya satu dunia ini menyaksikan bulan itu terbelah. Ini suatu mukjizat yang tidak dapat dinafikan. Itu tanda sugro. Terus tanda yang ketiga sugro termasuk di zaman Nabi adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak dapat dimungkiri. Tanda kiamat itu semakin dekat adalah dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ini kita dah ni semua tentang sejarah. Kita pergi cepat, ya. Tak apa ya? Boleh? Boleh. Terus tanda yang kelima, tanda yang keempat. Keempat kan? Ada catat ke tak? Satu, Rasulullah diutus. Yang kedua, bulan terbelah. Yang ketiga, wafatnya Rasulullah. Yang keempat adalah terbunuhnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Siapa? Baik. Islam sampai ke titik gemilangnya, titik kejayaannya di zaman Umar Al-Khattab. Boleh saya paham? Islam Parsia jatuh di tangan Islam, Romawi jatuh ke tangan Islam. Maksudnya Islam itu tersebar luas pada masa pemerintahan Umar Al-Khattab. Tidak ada pertikaian, maksudnya tidak ada persengketaan, tak ada permasalahan antara orang Islam. Ini zaman apa? Zaman Umar. Maka Umar pernah tanya kepada seorang sahabat, "Ya Huzaifah." Tahu kan Huzaifah? Penjaga rahsia Nabi. "Ya Huzaifah." Apa kata Umar? "Ceritakan kepada aku ya Huzaifah tentang fitnah yang Nabi sampaikan itu." Maka Huzaifah berkata, "Yang mana yang kau ceritakan?" "Yang Nabi sebut tentang pintu," kata Umar. "Ceritakan aku tentang pintu yang Nabi maksudkan, aku kurang faham." Maka kata Huzaifah, "Ya Amirul Mukminin, Anda tidak perlu khawatir sebab pintu itu tertutup rapat dengan Anda dan fitnah tersebut." Jadi antara Umar dan fitnah di tengahnya ada pintu. Nah, pintu ini tertutup rapat. Maksudnya fitnah tidak tersebar. Kerana apa? Ada Umar, ada pintu kata Nabi. Terus apa kata Umar? Terus apa yang akan terjadi pintu itu? Adakah akan dibuka? Nah, apa kata Huzaifah? "Ya Umar, pintu itu tak akan dibuka, tapi akan dipecahkan." Akan dipecahkan. Jadi kalau dah pintu itu dipecahkan, tidak akan tertutup untuk selamanya. Maka para sahabat bingung, apa yang dua orang ni bicarakan, Umar dengan Huzaifah. Maka mereka pun tanya Huzaifah, "Apa yang kau bicarakan dengan Umar? Apa pintu yang kau maksudkan?" Sebenarnya pintu itu Nabi sebutkan itu adalah merujuk kepada Umar. Jadi antara Umar dan juga fitnah, ya, pintu itulah Umar. Bila Umar dah tidak ada, fitnah akan tersebar. Maksudnya apa? Bila Umar wafat, baru fitnah itu tersebar. Dan kita tahu Umar pun mati syahid, dibunuh oleh seorang, tahu kan? Siapa? Siapa yang bunuh? Apa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Apa namanya dia? Apa nama dia? Saya lupa nama orang-orang pengkhianat ni. Dia orang Parsi masuk Islam, berpura-pura Islam. Dia tak suka dengan Umar, maka ketika solat subuh, Umar tengah memimpin solat subuh, dia solat belakang Umar, langsung ditusuk dengan pisau berkali-kali sampai Umar wafat. Dan Abu Lu'lu'. Kalau bapak nak tahu Abu Lu'lu' ni pengkhianat apa tidak? Pengkhianat, orang yang paling dibenci oleh umat Islam. Tapi kalau bapak pergi ke Iran, ada makam Abu Lu'lu' yang disanjungi oleh orang Syiah. Makam Abu Lu'lu' tu ada di Iran. Kan? Orang-orang Syiah menyanjungi, berziarah, berdoa di situ, menyanjungi perbuatan heroik Abu Lu'lu'. Kenapa? Abu Lu'lu' berjaya membunuh orang Syiah paling benci, yakni Umar. Kita tahu orang Syiah tidak suka Umar. Maka dia
suka kepada orang yang membunuh Umar. Baik, itu juga tanda apa? Tanda kiamat sugro. Yang berikutnya, lanjut, terbunuhnya setelah itu. Nah ingat, setelah Umar wafat, mula fitnah masuk. Apa dia? Terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Allahu Akbar. Kalau ni makin besar umat Islam ni, apa, dah masuk titik-titik permusuhan sesama sendiri. Baik, kisah Sayyidina Utsman ini, nah secara singkat, Utsman memerintah selama 12 tahun. Baik, Islam tu tersebar meluas sampai ke Mesir, sampai ke Iran, sampai ke Kufah, sampai jauh. Baik. Singkat cerita, ada seorang yang apa sebutnya? Yang mengapi-apikan, bukan api-apikan, apa yang memulakan permusuhan kepada kebencian, apa mencetuskan, yes, bukan adu domba. Dia memulakan apa kebencian terhadap Sayyidina Utsman. Siapa namanya? Ingat, kalau tadi Abu Lu'lu', yang ni ingat nama orang ni. Ada yang kata ni cerita apa, orang ni tak benar, orang ni tak wujud, tapi sebenarnya wujud. Namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang masuk Islam. Okey, Abdullah bin Sabah ni siapa? Dialah apa, pendiri mazhab Syiah. Dari Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, tapi dia dia masuk Islam, tapi dalam hatinya benci kepada Islam, mau ingin hancur. Maka nama dia, ingat, Abdullah bin Sabah. Disebut Ibnu Sauda. Dia diberi panggilan Ibnu Sauda sebab dia datang dari Hadramaut, bukan Hadramaut, dari Sana'a, kampung Sana'a di Yaman, dari Yaman. Dia masuk Islam. Nah, dia inilah yang menyebarkan kebencian terhadap Utsman. Baik, dia pergi ke mana? Dia semua negeri tolak dia ni, tak suka sebab fahaman dia ini sangat-sangat ekstrim. Sangat-sangat ekstrim, membenci apa? Sangat-sangat apa? Taksub kepada Ahlul Bait. Taksub ni, boleh bayang taksub. Nanti saya sampaikan taksubnya apa. Terus membenci Sayyidina Utsman. Baik, dia tidak diterima di Kufah, tidak diterima di Damsyik. Semua tolak-tolak dia ni. Seorangnya agak apa? Menyebarkan fahaman-fahaman yang tidak baik. Sampai dia tinggal di mana? Di Mesir. Di Mesir. Ketika dia menetap di Mesir, dia sebarkan kefahaman yang tidak benar. Apa dia? Dia kata Utsman ini ambil jawatan khalifah daripada Ahlul Bait. Seharusnya Ali yang naik, tapi Utsman yang naik. Ni orang yang tak baik disebutnya. Terus banyaklah fahaman disebarkan. Antara dia kata apa? Utsman ni mandai-mandai buat bid'ah. Apa bid'ahnya? Dibakar semua Al-Quran. Dibakar semua Al-Quran. Terus dibuat mazhabnya, apa, mushafnya sendiri. Disebut begitu. Padahal Sayyidina Utsman ingin apa dia? Ingin menyegeram apa, kalau seandainya tidak ada sumbangan Utsman, kita dapat baca Quran apa tidak? Quran kita akan banyak versinya, banyak jenisnya. Oh, ni jenis lain, ni jenis lain. Kerana sumbangan Utsman lah kita ada Quran yang dah terseragam, kan? Satu dunia sama isi Al-Quran. Sumbangannya besar. Tapi apa kata Abdullah bin Sabah ni? Wah, dia buat bid'ah yang tak pernah Nabi buat, dibukukan Quran, terus dibakar semua Quran-Quran yang lain. Disebarkan kefahaman bencian. Terus apa lagi disebutnya? Oh, pandai-pandai dia buat solat Jumaat itu 2 kali azan. Boleh bayang? Ingat, selama Rasulullah masih hidup sampai Umar, ketika solat Jumaat azan cuma sekali. Maka bapak lihat beberapa masjid di Kota Pontianak azannya sekali. Itu apa? Sunnah Nabi SAW. Yang ni Nabi naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullah, terus azan. Itu azan masuk waktu Zuhur. Boleh faham? Jadi sekali azan. Di zaman Sayyidina Utsman baru dijadikan Sayyidina Utsman 2 kali azan, ditambah azannya. Kenapa? Bukan suka-suka beliau. Memang kerana apa? Kerana pertimbangannya apa dia? Masjid semakin besar, orang luar dah datang. Kalau sekali azan tidak
tidak sempat mereka untuk mendengar khutbah. Maka kita beri waktu, maka kita adakan satu azan untuk masuk waktu, satu lagi azan yakni ketika khatib naik mimbar. Maka sampai sekarang ini masih berlanjut. Tapi apa kata Abdullah bin Sabah? Lihat Utsman ini mandai-mandai, suka-suka nambah azan. Jadi timbulkan kebencian orang Mesir. Maka orang Mesir itu disuruh demonstrasi. Ayo kita pergi berangkat ke Madinah. Kita tunjukkan demonstrasi. Kita suruh Utsman ini turun dari khalifah, biar diturun daripada khalifah, jangan dari khalifah. Maka berangkatlah orang-orang Mesir ke Madinah. Dikepungnya rumah Sayyidina Utsman. Maka Utsman pun ceritalah semua yang seperti saya beri penjelasan tadi, setiap pertanyaan mereka dijawab dengan baik oleh Sayyidina Utsman. Dia kata, saya buat begini bukan suka-suka, ni, sebutkan semuanya. Kan? Maka orang-orang demonstran itu semuanya merasa betul, benar. Maksudnya benar kata khalifah. Mereka merasa tenang. Baiklah, jawapan pun baik, tidak perlu engkau turun ya khalifah, kami tetap taat kepada engkau. Jadi mereka itu berangkat untuk pulang. Baik, Abdullah bin Sabah ini tidak Dia tak terimalah. Aduh, hampir gagal rancangan ini. Apa dibuat? Dibuat yang makar berikutnya. Dibuat surat seolah-olah surat itu ditulis oleh Sayyidina Utsman. Hantar ke gubernur Mesir. Maka dalam perjalanan orang-orang Mesir tadi yang demonstran ini nak pulang ke Mesir. Ketika nak dalam perjalanan, diantar utusan tadi itu. Utusan siapa? Abdullah bin Sabah. Seolah-olah ada surat dari khalifah kepada gubernur Mesir. Nampak orang ni ragu. Siapa kau ni? Utusan, apa surat, isi suratnya? Dibuka. Ternyata dalam tu ada tulisan apa? Perintah daripada khalifah untuk membunuh semua demonstran ini ketika sampai ke Mesir. Maka kata apa khalifah? Khalifah beri perintah seolah-olah surat daripada khalifah minta gubernur Mesir hukum semua demonstran ini. Kan, orang-orang yang buat demonstrasi ini disuruh dipotong tangan, dibunuh. Maka orang-orang demonstran ini masa macam, apa pula khalifah buat begini ni? Maka patah balik ke Madinah, mengepung rumah lagi Sayyidina Utsman. Tak bagi solat, datang turun solat, dikepung. Kan, tak diberi makan minum, dikunci, suruh Sayyidina Utsman turun dari jabatan. Apa kata Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman, aku teringat hadis Nabi, kata Sayyidina Utsman. Nabi menyampaikan kepada aku, wahai Utsman, satu zaman nanti kau akan ada fitnah. Fitnah ini akan mesuruh engkau melepaskan pakaian yang diberi oleh Allah. Jangan kau sekali-kali lepaskan. Jadi Umar tu ingat, pakaian itu maksudnya khalifah. Jadi aku tak akan sekali-kali melanggar perintah Nabi. Sampai bila pun aku tidak akan melepas pakaian ini. Baik, ada yang tanya, mana pergi sahabat ya Ustaz sampai Utsman terbunuh? Nah, Utsman ini tidak mau ada pertumpahan darah. Ali nak berperang, Ali nak usir semua demonstran ni kan, semua sahabat nak usir mereka ni. Tapi apa kata Utsman? Jangan, kalian pergi, ini urusan aku dengan mereka. Jadi Utsman minta para sahabat-sahabat tidak mencampuri urusan itu, tidak sampai berperang, jangan, biar aku urusan dengan mereka. Maka sampai peristiwanya apa? Demonstran ini membunuh Sayyidina Utsman pada apa? Pada bulan Ramadan, ketika Sayyidina Utsman sedang berpuasa tengah baca Quran, ditusuk sampai meninggal, mati syahid ketika membaca Quran. Ini hujung ceritanya, riwayatnya. Maka setelah itu, nah, siapa yang naik? Siapa yang naik? Nah, Sayyidina Ali. Nah, bila Sayyidina Ali naik, makin selesai masalah apa tidak? Masalahnya makin besar. Apa dia? Ali tidak langsung mencari pembunuh Utsman. Kerana dia ramai bunuh, bukan seorang yang bunuh. Jadi nak menghukumnya ni tak tahu siapa, kan harus dibunuh semuanya. Maka Ali mengambil waktu sedikit untuk menyiasat kasus itu. Kan? Maka ada sahabat-sahabat lain tidak puas hati kerana seolah-olah Khalifah Ali tidak
menuntut bela tidak langsung mencari pembunuh Utsman. Maka sampai berita ini sampai kepada Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah pun rasa marah dengan Ali. Kenapa Ali melambat-lambatkan perbicaraan pembunuh Utsman? Maka Ali ini tidak mau ada chaos dulu. Ini kan masih kacau politik nih, kan? Dia Ali ingin menyatukan, mendamaikan orang dulu, tapi para sahabat tidak sabar. Maka muncullah golongan yang menentang Ali, yakni siapa? Keluarga Utsman, kan? Kalau bapak kan contoh, kalau ada keluarga meninggal tak dituntut bela, kan? Maka marah apa tidak ahli keluarga? Marah. Maka dituntut oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni siapa? Keluarga Sayyidina Ali, gubernur sahabat Nabi juga, gubernur Syam. Nah, beliau ini minta Ali cepatkan proses mencari membunuh Utsman. Nah, waktu itu ingat Pak, pusat pemerintahan Islam di mana dulu? Dari Abu Bakar sampai Utsman semuanya berpusat di Madinah, pusat pemerintahan Islam. Tapi di zaman Ali dari Madinah pindah ke Kufah. Ke mana? Kufah di mana? Irak. Di Irak. Kufah di Irak. Sebab apa? Pendukung Ali semuanya ialah warga-warga Syiah ni. Nah, yang taksub kepada Ali ni semuanya di Kufah. Maka ditinggallah Ali di Kufah. Baik. Jadi masalah ni, Aisyah tinggal di Madinah, kan? Maka jauh ni, nak komunikasi dengan Ali pun tidak bisa. Maka terjadilah tanda berikutnya, perang Jamal. Apa dia? Perang Jamal. Ingat tragedi perang Jamal. Ingat, ni perang yang berlaku antara umat Islam. Peperangan pertama antara umat Islam. Selama ini tak pernah. Kalau perang lawan orang kafir. Tapi ini peperangan Muslim dengan Muslim. Dua-dua baik. Bukan Muslim jahat nih. Dua-dua baik. Yang ini kelompok Ali melawan kelompok Muawiyah bersama dengan Aisyah. Maka disebut perang Jamal. Kenapa? Jamal itu maksud unta. Tahu unta? Jadi waktu itu waktu perang Aisyah naik atas unta. Nah, nak berangkat berjumpa dengan Ali di Kufah, di Irak. Berangkat dari Mekah, dari Madinah berangkat. Nah, dalam proses itu terjadilah fitnah. Abdullah bin Sabah inilah sebarkan lagi fitnah, maka terjadi bentrokan, maka terjadilah perang pertama dalam Islam, yakni perang Jamal. Maka banyak yang terkorban, sahabat-sahabat besar pun ada yang mati syahid ramai. Maka belum selesai nih, terjadi perang kedua lagi, perang Siffin. Ini pun tanda kiamat. Perang apa? Siffin. Ini jauh lebih besar. Kelompok Ali lawan juga kelompok Muawiyah. Sampai ratusan ribu jiwa yang mati. Orang Islam. Boleh bayangkan, disebut dalam riwayat sini lebih 70.000 sahabat-sahabat yang wafat, mati dalam perang, termasuk sahabat yang mulia Ammar bin Yasir, sahabat Nabi, kan? Ammar bin Yasir wafat. Baik, ini peristiwa kiamat tanda kiamat sugra. Baik, ada pertanyaan di sini. Ya, Siffin. Perang Siffin. 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 Perang Siffin. Perang antara Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah perang ini terjadilah apa? Di sini keluarnya kelompok yang keluar daripada barisan Ali disebut Khawarij. Apa? Kelompok Khawarij yang mana mereka yang membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Jadi mereka ini tidak suka pada Ali yang mau berdamai. Boleh faham? Ali kan rencana nak berdamai dengan Muawiyah. Jadi kelompok ini tak suka, jadi mereka keluar daripada barisan Ali, disebut Khawarij. Nah, Khawarij ni yang mengkafirkan. Golongan yang bunuh Sayyidina Utsman pun golongan
Hawaris. Boleh bayangkan? Nah, dan kalau Bapak Ibu nak tahu, nah di sinilah pecahnya Islam kepada beberapa golongan. Setelah perang Siffin ni, ada golongan yang katakan apa? Syiah, pengikut yang mentaksub kepada Ali. Muncul golongan Nasibin. Tahu Nasibin? Nasibin ni kelompok yang tidak suka kepada Ahlul Bait, mendukung Muawiyah. Jadi kelompok yang mendukung Muawiyah, Nasibin. Terus datangnya ada sahabat-sahabat yang netral, tak dukung Ali, tak dukung Muawiyah. Jadi langsung keluar kalimat. Di sinilah muncul kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh paham? Jadi sahabat tu tidak mendukung. Jadi besar-besar semua sahabat al Jamaah yang berpegang atas sunnah dan juga wal jamaah yang paling ramai. Jadi sahabat-sahabat yang ramai ini yang netral, tak memihak kepada dua kelompok ni. Ali pun benar, Muawiyah pun benar. Nah, kalau tadi Syiah, Muawiyah ni salah, harus dihukum sebab melawan khalifah. Kalau Muawiyah pula kata apa? Ali ini salah. Jadi saling menyalahkan. Sampai muncullah, di sinilah sejarah kenapa terjadinya banyak hadis-hadis yang palsu. Sejak sini mulanya. Jadi masing-masing kelompok ni mengeluarkan hadis seolah-olah mendukung kelompok mereka. Jadi datang hadis-hadis Nabi yang mengatakan Ali ini yang baguslah, Ali ini datang hadis-hadis palsu. So apa? Al-Quran tak dapat lagi diseleweng. Betul? Sebab Al-Quran udah seragam udah tidak dapat dirubah. Maka yang boleh berubah tu apa? Kalam Nabi SAW. Jadi mereka kata, senang nih. Maka mereka lihat hadis ni boleh diputar belit, maka diciptalah hadis-hadis yang palsu. Boleh paham? Jadi Bapak boleh lihat, inilah sejarah umat Islam. Ini semua dah terjadi. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat sejarah yang Pak Ustaz jelaskan hal-hal yang sangat besar, tanda-tanda kiamat sugro. Apakah orang-orang ini mempunyai ilmu atau tidak, Pak? Ilmu mana nih? Ilmu agama, khusus Islam. Para sahabat Nabi takkan tidak ada. Betul, memang ada. Tapi kalau soal Islam kan banyak kejadian fakta yang nyata, Pak Ustaz. Baik. Orang Islam itu mungkin ada yang tidak. Baik. Sebab apa? Satu sebabnya saya berikan mudahnya. Sebab Islam sudah tersebar meluas. Boleh paham? Jadi bukan hanya di Madinah pusat mereka sekarang, Islam sudah tersebar meluas, maka berbagai-bagai suku, berbagai-bagai etnik. Makanya mereka ini tidak faham tadi, jahil yang tinggal jauh-jauh di Mesir, di Irak, di Iran, mereka ini jauh-jauh. Jadi mereka tidak tahu berita yang sebenarnya, maka senang terpancing dengan fitnah tadi. Berbanding sahabat yang tinggal di Madinah, di Mekah, mereka ini masih faham sebab mereka golongan awal nih. Jadi tidak terjadi masalah antara mereka nih, yang masalah dari luar nih yang buat masalah. Yang baru masuk Islam, begitu. Golongan-golongan inilah yang mula terjadinya fitnah. Gitu Pak. Karena Islam itu semakin meluas, jadi bermacam-macam manusia lah, ragam manusia yang dijumpai. Maka itu sebabnya, bukan kerana semua orang tidak tahu agama, tahu. Cuma yang baru masuk kan, iyalah masih awal-awal senang terpancing dengan kata-kata orang, gitu Pak. Provokator, sini kan bahasanya provokator. Senang diprovokator. Siapa provokator tadi? Abdullah bin Sabah. Ini orang nih. Nah, dia provokator yang merosakkan semuanya. Sip? Dan Nabi pun sudah menyampaikan dengan sahabat benda ini akan terjadi. Apa kata Nabi? Lebih baik engkau mendiamkan diri di masa fitnah. Jangan ikut campur. Maka sahabat ramai ikut pendapat Nabi tadi, mendiamkan diri. Sebab apa? Dua-dua benar. Ali benar, Muawiyah pun benar. Dua-dua sahabat mulia ni.
Nah, bapak nak dukung mana? Ali ke Aisyah? Nah, jadi sahabat ambil langkah mendiamkan diri lebih baik. Ini fitnah. Itu memang dah ketentuan Allah terjadi begitu. Sip? Udah. Ada yang lain? Ada? Ya Pak. Ini Pak Ustaz, masalah membunuh. Membunuh. Kalau sudah saya dengar, kalau orang mati dibunuh itu yang dibunuh, yang membunuh itu dua-duanya masuk neraka. Iya. Kenapa? Sedangkan ini pada zaman itu itu saling berebut kedudukan. Apakah itu termasuk Pak? Wallahu alam. Bukan dari zaman ini kan berebut kedudukan Pak. Iya. Terima kasih Pak. Apakah itu termasuk golongan masuk neraka? Baik. Dalam bab membunuh nih ada beberapa, bukan hanya bapak sebut tadi. Ada yang masuk, ada yang apa tadi? Yang membunuh, yang dibunuh, kan? Ada dua nih. Pembunuh dan yang dibunuh. Tadi kan siapa yang membunuh orang lain, pembunuh akan masuk neraka. Ada juga yang lain Pak, yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh pun masuk neraka. Ada juga. Ada yang membunuh tak masuk syurga, yang terbunuh masuk neraka pun ada. Yang macam mana banyak nih? Kan? Yang pertama tadi, membunuh masuk syurga, terbunuh masuk neraka. Siapa? Muslim melawan kafir. Terus yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh pun masuk neraka. Dua-dua Muslim. Kenapa masuk neraka? Ustaz, harusnya yang terbunuh ni kan dia aniaya. Kenapa Nabi sebut? Kerana si yang terbunuh ni pun ada niat nak membunuh. Tak, dia ada niat nak membunuh saudaranya, dua-duanya. Maka dua-dua masuk neraka Jahannam. Ada niat nak membunuh. Sebab kata Nabi, ada niat nak membunuh. Bukan bela diri, nak niat membunuh. Nah, dua-duanya masuk neraka Jahannam. Dua-dua Muslim. Saya sebut Muslim. Muslim dengan Muslim. Terus apa lagi? Yang membunuh masuk gandah neraka itu lah. Yang membunuh masuk syurga, yang pembunuh masuk neraka. Ni orang kafir yang membunuh orang Islam. Boleh paham? Syahid, mati syahid. Baik. Dalam pertanyaan soalan Bapak tadi, ni adakah dua-dua ni akan masuk neraka Jahannam? Karena wallahu a'lam bisawab. Sebab ini permasalahan yang terjadi zaman ni sahabat ni. Jadi kita tak boleh menilai. Tak boleh menilai mereka. Kita serahkan urusan ini kepada Allah. Siapa yang terlibat dalam fitnah ni, perang Jamal, perang Siffin ni, urusannya nanti dengan Allah. Jadi kita lebih baik ambil sifat, tetap kita meyakini dua-dua tidak bersalah. Dua-dua kelompok ni tidak tersalah. Ada provokator yang mengadu dombakan. Itu je Pak. Soal yang ni sahabat ni masuk neraka, yang dukung Ali ni masuk neraka, yang dukung Muawiyah masuk neraka, jangan kita sebutkan. Biar urusan itu diselesai antara Allah dengan mereka. Tapi tidak dilihat kasus ni apa penyebabnya? Iya, kasusnya tadi. Bukan berebut kedudukan. Muawiyah kan kata, bukan dia lawan dapatkan khalifah. Muawiyah menuntut bela atas pembunuhan Utsman. Bukan Muawiyah minta aku nak jadi khalifah. Bukan. Kan itu masalahnya. Boleh paham Pak? Muawiyah menuntut bela supaya cari pembunuh Utsman. Tuntutan kepada khalifah, para pemimpin tidak menunaikan. Adakah Ali bersalah? Tidak, Ali melihat lebih situasinya. Sekarang masalahnya makin besar. Kalau cari ini, baik kita fokus yang lebih utama, menyatu padukan umat Islam dulu, nanti baru cari. Kata Ali, dia bukan melengahkan, maksudnya dia kata tunggu, sabar sebentar. Nah, bukan masalah berebut khalifah. Jelas? Jelas, baik. Ini bukan masalah nak jadi khalifah ni, bukan. Masalah pembunuhan Utsman.
nak cari pembunuh. Maka Aisyah minta Ali cari pembunuhnya. Ali tidak menunaikannya. Nah, itu ya. Nah, boleh faham? Jadi bukan masalah zaman sekarang nih berebut jabatan, bukan. Nah, ujung-ujung apa dia? Ali pun terbunuh. Maka bila Ali dah terbunuh, maka naik siapa? Hasan. Nah, bila Hasan naik, apa jadi? Hasan ini jadi penyatu. Makanya Hasan bin Ali cucu Rasulullah menjadi penyatu padu umat Islam. Apa dia? Dia kata apa? Baik, aku turun dari khalifah supaya umat Islam ni bersatu kembali. Aku minta sekarang tak apa, aku turun, aku serahkan kepada Muawiyah. Nah, kenapa tadi? Nah, dia jadi mau nyatu padukan kelompok Muawiyah dengan Ali, dua-dua satukan. Maka ini dibenci oleh Syiah benci. Makanya Hasan tak disukai oleh orang Syiah. Dia dukung siapa? Husain disukainya. Sebab Husain pun tidak suka Hasan menyerahkan pimpinan pada Muawiyah. Jadi nanti Husain ni menang lawan ni, membuat demonstrasi memberontak untuk melawan Muawiyah sampai Husain pun terbunuh. Perang Karbala. Itu kisahnya, perang Karbala. Kan? Perang Karbala sampai dipenggal kepala Husain. Ya? Nah, baik, ni kisahnya. Nah, ni sejarahnya. Harus tahu tentang sejarah. Baik, ada pertanyaan lain? Udah? Sip? Udah ya? Sip? Baik, itu sahaja. Kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.